Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Wayang Langit ingin berbagi tentang sebuah pengetahuan mengenai sesuatu yang menyebabkan kenapa seseorang, mungkin tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang mau dan mampu untuk berkomunikasi, untuk menggunakan dan mengetahui cara kerja atau sistem kerja yang dinamakan sesuatu tersebut untuk kesuksesannya, untuk meraih apa yang diinginkannya, untuk mencapai apa yang menjadi keinginan terbesarnya dalam hidupnya. Nah, kita mulai sebagaimana dahulu manusia, awal manusia diciptakan, yaitu dari leluhur kita Nabi Adam alaihissalam. Ada satu ayat yang dalam Quran yang Wayang Langit jadikan satu dasar, satu pondasi untuk melangkah. Jadi sebelum melangkah itulah kuda-kudanya, agar pada saat melangkah itu kita benar-benar kokoh, teguh dalam meyakini. Jadi ada di surat Al-Hijr, jadi surah ke-15 ayat ke-29 yang kurang lebih berbunyi fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin, yang kurang lebih menurut tafsir Qur'annya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, dari arti tafsir tadi, Wayang Langit kemudian mentafsirkan bahwa fondasi utamanya adalah roh yang berasal dari Sang Maha Esa. Sang Maha Esa ini adalah pencipta yang hanya satu, tunggal. Kemudian roh ini ada pada tubuh manusia pertama, yaitu Nabi Adam, dan kemudian setelah roh berada dan mulai bekerja pada sistem tubuh Nabi Adam dan menghidupkan Nabi Adam, maka diperintahkan oleh Sang Maha Esa tadi untuk tunduk menghormati roh yang menghidupkan Nabi Adam tersebut. Nah, ini di dalam pemahaman ini yang Wayang Langit jelaskan, ini berhubungan dengan kekuatan pondasi tadi ya, kekuatan seperti kuda-kuda tadi. Jadi yang disuruh untuk seluruh malaikat, seluruh alam semesta ini dan isinya itu tunduk kepada roh yang telah ditiupkan kepada tubuh Nabi Adam, dan kemudian dia bekerja sehingga Nabi Adam hidup. Nah, jadi roh tadi inilah kemudian yang dikembangkan oleh Wayang Langit, bahwa kemurnian daripada roh tadi itu diturunkan dari Nabi Adam ke anak cucunya terus menerus sampai kepada kita. Nah, dalam hal ini bahasa sajidin tadi adalah untuk tunduk, patuh, menghormati, memuliakan roh tadi yang ada di dalam tubuh Nabi Adam. Nah, perlu kita jelaskan lagi agar bisa dipahami bahwa standar dari tubuh Nabi Adam, leluhur kita, itu berasal dari tanah liat. Nah, sedangkan kita, manusia setelah Nabi Adam, itu berasal dari sperma atau armani. Jadi, asal muasalnya dari tanah, kemudian roh tadi masuk menjelma di dalam tubuh manusia sekarang yang berasal dari spermanya Nabi Adam yang berkembang di dalam wadah, yaitu rahimnya istri Nabi Adam, yaitu Hawa. Nah, itulah kemudian turun-temurun menjadi kita. Nah, kemudian dari Wayang Langit ini mencoba mempermudah penjelasan tadi agar dapat kita pahami secara lebih renyah. Jadi seharusnya kita, anak cucu Nabi Adam, itu juga mendapat penghormatan, mendapat kepatuhan, mendapatkan fasilitas yang sama dengan fasilitas roh
yang ditujukan kepada Nabi Adam. Artinya fasilitas yang tadinya diterima oleh Nabi Adam ketika saat itu berada di kenikmatan surga, maka kenikmatan itu harusnya kita rasakan walaupun manusia setelah atau anak cucu Nabi Adam berkembang ketika Nabi Adam ada di bumi. Nah, jadi kita kilas balik bahwa selama kita manusia, anak cucu Adam ini, itu kembali kepada energi atau roh yang telah ditiupkan oleh Allah ke dalam Nabi Adam, kemudian dari Nabi Adam kepada kita. Nah, roh tadi itu harus kita ingatkan karena mekanisme dalam tubuh kita sudah sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu kenapa setelah Nabi Adam turun ke bumi kemudian berkembang biak, ada utusan-utusan Allah yang berasal dari anak cucu Nabi Adam juga menjadi nabi. Artinya bagi kami Wayang Langit itu menunjukkan bahwa Sang Maha Esa, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta menginginkan kita sebagai pewaris Nabi Adam selalu mendapat kemudahan-kemudahan, selalu mendapat kemuliaan, selalu mendapat apa yang kita butuhkan. Jadi sifatnya dari Sang Maha Pencipta itu mengingatkan kembali. Nah, dari nabi, mulai dari nabi-nabi setelah Nabi Adam itu tugasnya seperti itu, dan semakin banyak berkembang anak cucu Adam di berbagai wilayah, kemudian sebanyak itulah para nabi terus ada, bahkan oleh sebagian golongan diminta untuk didatangkan. Nah, arti didatangkan ini sebagian golongan tersebut, golongan manusia ini, anak cucu Adam ini meminta kepada Sang Maha Pencipta agar diberikan penolong, yaitu nabi. Kenapa? Karena tadi nabi ini akan mewarisi kelebihan-kelebihan dari fasilitas yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam tadi, sehingga para nabi penerus ini mempunyai keutamaan, mempunyai kemuliaan, mempunyai istilahnya mukjizat. Pada era saat sekarang ini, nabi menurut kepercayaan Islam sudah pada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak ada nabi setelahnya. Tetapi fasilitas dari perintah Allah untuk tunduk kepada roh itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi artinya seharusnya kita walaupun bukan nabi, walaupun bukan siapapun, tetapi fasilitas itu diberikan oleh Allah turun-temurun, dan ini sebetulnya rahmat atau karunia yang terbesar yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta untuk kita berjalan, untuk kita menempuh atau mengarungi kehidupan ini. Jadi intinya adalah ketika kita ingin dipatuhi, ketika kita ingin dimuliakan, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan atau sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, maka kembalikan kepada roh tadi. Karena roh itu tidak ada di luar tubuh, tapi roh itu ada di dalam tubuh. Jadi karena roh itulah kita hidup. Nah, dari penjelasan ini kita sama-sama sudah dapat kenapa nasib seseorang itu bisa berbeda. Karena tingkat kesadaran seseorang tersebut terhadap fasilitas. Nah, ketika kita memakai fasilitas ini, maka seluruh yang ada di langit dan bumi itu tunduk. Tunduk bukan berarti menjadi budak ya, tetapi membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin untuk penjelasan di awal dari Wayang Langit sampai di sini dulu. Jika ingin bertanya, silahkan, karena akan ada banyak pertanyaan setelah mendengarkan penjelasan dari Wayang Langit ini, bahwa semua kita, semua manusia, semua anak cucu Adam, dari manapun berasal,
dari benua manapun, dari ras manapun, warna kulit apapun, warna rambut apapun, semua anak cucu Adam mendapat fasilitas yang sama. Jadi kita saat ini wajib memakai fasilitas yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta, Sang Maha Esa, yaitu yang dinamakan roh tadi atau ruh. Nah, kemudian dengan fasilitas perintah Allah tadi, maka semua yang kita inginkan itu akan dibantu, akan diwujudkan oleh kehidupan kita, karena kita hidup di dunia, diwujudkan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makhluk-makhluk yang ada di dunia ini semua akan mendukung, akan menghormati, akan membantu. Bagi yang nanti ingin bertanya bagaimana fasilitas roh tadi bisa kita pakai, terus bagaimana cara pengaplikasiannya, yang untuk saat ini mungkin ada problem, ada masalah di berbagai bidang, karena fasilitas yang diberikan oleh Allah di dalam roh tadi itu untuk mencukupkan kita, bukan saja mencukupkan, tapi membuat kita bahagia, membuat kita puas, membuat kita senang, membuat kita enjoy, membuat kita nikmat, selama kita bisa berkomunikasi atau kita bisa memahami sistem fasilitas tadi bekerja. Nah, mungkin sampai di sini dulu, kita sambung ke penjelasan berikutnya. Semoga apa yang Wayang Langit jelaskan dapat berguna kepada seluruh manusia yang ada di alam dunia ini, dan kita dipermudah untuk mendapatkan fasilitas dari roh tadi untuk menjalani kehidupan yang sudah pasti semakin lama semakin kompleks, semakin lama semakin berkembang dengan segala macam perubahan-perubahan yang besar. Akhir kata, Wayang Langit mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari roh ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.